Susah juga nih matiin apinya. Ini aromanya lebih menyengat dan di kulit saya ini lebih panas. Banyak daerah di Nusantara yang menghasilkan logam mulia emas. Namun nama Pulau Buru memang baru terdengar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal dibukanya areal penambangan rakyat pada tahun 2012 lalu, Pulau Buru banyak didatangi para penambang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Lokasi penambangan emas terkonsentrasi di beberapa titik yang ada di Pulau Buru. Tapi Gunung Botaklah yang menjadi pusat aktivitas penambangan rakyat, bahkan terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Areal seluas 3.200 hektar ini dipenuhi oleh para pemburu emas yang selama 24 jam terus melakukan penggalian. Berbagai cara yang dilakukan para penambang untuk mengambil emas. Nah, di sebelah kanan saya ini mereka mengambil emasnya dengan cara dongpeng atau menyemprotkan air. Nah, di sebelah kiri saya mereka menggali untuk mencari urat-urat emas itu. Setiap penambang memiliki cara masing-masing untuk mencari jalur urat emas di perut Gunung Botak. Mulai dari cara yang sangat modern hingga tradisional yang masih dilakukan oleh sebagian kelompok. Masih ada nih yang menggunakan cara tradisional dengan cara dulang. Ini nih, dari sekian banyak pria-pria di sini, saya melihat satu ibu di sini masih dengan cara tradisional dengan dulang. Bu, saya pengen tahu dong Bu, cara dulang itu kayak gimana, Bu? Boleh saya coba, Bu? Nah, ini. Kegiatan penambangan bahan galian berharga ini tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan. Para penambang pun tak luput dari risiko. Ibunya jatuh! Terendam lama dalam air mineral emas seperti ini bisa mengakibatkan gangguan pada syaraf. Ibu Tumini ini datang jauh-jauh dari Magelang di sini buat cari emas. Dia sehari bisa 10 jam kerja. Bayangin, sehari 10 jam kerja berada di bawah air yang mengandung banyak mineral. Hanya resiko kesehatan, lokasi penambangan pun sangat rawan bencana. Ini ekstrim banget loh. Mereka kerja di bawah tebing yang sangat curam. Dan ini, tebingnya sewaktu-waktu bisa aja longsor. Tak hanya mencari di permukaan tanah, sebagian kelompok penambang membuat terowongan untuk mengikuti jalur emas di bawah permukaan tanah. Masuk ke dalam lubang seukuran tubuh manusia ini, saya tidak pernah terbayang bagaimana kondisi di dalamnya. Mereka menggunakan plastik untuk pasokan udara yang difungsikan sebagai pipa bantuan pernafasan. Mereka juga tidak dilengkapi dengan alat pengamanan yang layak. Ini blower untuk udara di bawah ya Pak ya? Iya, bernapas-napas. Coba. Nah, baru di dasar aja. Hawanya ini panas. Hawanya panas banget, apalagi di bawah. Blok. Cara komunikasi. Tolong dikasih naik gergaji Martelo. Om, saya boleh coba Om?
cara komunikasi mereka sama yang ada di bawah. Karena kedalamannya 47 meter, jadi mereka komunikasi dengan menggunakan selang ini. Hasil dari bawah tadi. Boleh saya lihat, Om? Iya, iya. Ini cara Mereka bisa mengecek kualitas dan jumlah emas yang didapat. Nah, saya boleh lihat? Ini nih, emasnya. Kuning-kuning, kelihatan. Ada panggilan di keren. Ada panggilan di dolar. Bagi, Pak. tarik terus. Mundur tariknya karena lubang sempit. Kalau yang Iya. Ayo buka rayapan, siapa tahu dia jalan di sebelah kanan. Bapak ini lagi ngejelasin caranya membuat lubang. Ternyata tidak sembarangan orang bisa membuat lubang emas ini nih. Bapak ini punya lubang sedalam 47 meter. Nah, tadi saya dikasih tahu lubangnya si Bapak ini ternyata tidak cuma lurus saja. Ini ada lurus jauh ke bawah nih, terus belok ke kiri, dan ini nih material emasnya. Nah, material emasnya juga tergantung dari urat emasnya itu. Kondisi Gunung Botak saat ini. Dulunya Gunung Botak seperti itu. Tapi karena ada aktivitas tambang, ini kalau menurut saya jadi kayak kota kecil yang dipenuhi sama tenda-tenda para penambang. 2 tahun sudah penambangan rakyat dibuka di sini. Perubahan kontur gunung sudah terlihat sangat jelas. Skala eksplorasi sudah menjamah ke hampir seluruh area puncak gunung. Melihat kondisinya seperti ini, tak heran kenapa namanya berubah menjadi Gunung Botak. Dulunya, pada saat pertama kali ditemukan emas di pulau ini, masyarakat masih mencarinya di sepanjang aliran sungai. Namun seiring permintaan yang semakin tinggi, areal tubuh Gunung Botak pun menjadi sasaran para penambang. Ribuan penambang mencari nafkah dan hidup di sini. Jarak dari area tambang menuju desa terdekat pun cukup jauh. Warung-warung yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari pun tumbuh menjamur untuk memenuhi kebutuhan hidup para penambang yang rata-rata pendatang. Ternyata tenda-tenda di sini tidak cuma diisi oleh para penambang saja. Nah, ini ada warung-warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Nih. Ada sepatu, ada minuman-minuman dan makanan-makanan kecil. Nah, ini nih. Sampai ada coto Makassar loh di atas gunung nih. Tapi ada lagi yang lebih unik. Ada pengiriman uang online di atas gunung. Nah, ini nih buat para penambang, mereka biasa mengirimkan uang kepada keluarganya lewat sini nih. Lalu lintas pengiriman bahan material emas tak bisa dilepaskan dari peran para buruh angkut yang selama 24 jam hilir mudik di areal pertambangan. Capek, Pak? Capek. Aduh. Nah, ini nih saya sedang beristirahat dengan para kijang.
Kijang itu biasa disebut dengan kuli panggul. Nah, mereka membawa material dari Gunung Botak ke Tromol. Mereka bisa membawa 50 kg. Dan bisa 5 kali sampai 10 kali bolak-balik dari Gunung Botak sampai ke Tromol itu. Mau lanjut lagi, Pak? Lanjut. Om, sebentar. Saya boleh coba sebentar? Oke. Aduh. Berat banget. Saya nggak kuat. Bayangin dari atas sampai bawah. Bawa lebih dari 50 kilo. Nyerah, Om. Om, silakan lanjut. Saya istirahat dulu ya, Om ya. Ini. Ya. Oke, kasih. Nggak cuma material emas saja yang dapat menghasilkan, tapi limbah-limbah hasil pertambangan ini juga yang biasa masyarakat menyebutnya itu buangan, dia dapat menghasilkan emas juga walaupun kadarnya rendah. Proses tromol atau amalgam merupakan teknik pengolahan batuan emas yang paling sederhana. Biasanya cara ini digunakan oleh para penambang skala kecil. Di areal kaki Gunung Botak, banyak sekali tenda-tenda tromol yang bekerja non-stop dari pagi hingga malam. Satu kali pengolahan memakan waktu 1 sampai 1,5 jam lamanya. Emas nih, warnanya memang masih perak karena ini masih mengandung air raksa. Tapi nanti setelah dibakar, dia warna emasnya bakal keluar. Untuk menghilangkan kandungan air raksa yang masih tertinggal, mereka menggunakan boraks. Tak lama setelah diberi boraks, kilauan kuning emas pun langsung terlihat jelas. Warnanya udah keluar. Keren banget. Lihat, Om. Emasnya udah jadi nih. Buat sampai jadi kayak gini, ini prosesnya nggak gampang. Panjang banget. Jadi nggak heran kalau nilai emas ini sangat tinggi. Jadi selama ini, saya suka banget sama emas. Tapi prosesnya itu nggak kebayang.